Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa amma ba'd. Wa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terus tiada henti tercurah terlimpah pada kita semua. Wabil khusus Allah telah memberikan kesempatan kepada kita ya, dengan keimanan keislaman kita dikumpulkan ya di rumah Allah Subhanahu wa taala ini ya, di tempat yang dimuliakannya, dalam majelis yang mulia yang mudah-mudahan kita berharap uluran tangan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya tercurah di tempat ini, ilmu dan hikmahnya, keimanannya betul-betul dihidupkan ya, pada diri kita semua di tempat ini, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada uswah kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan amalan-amalan kita ini fa'amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'aishatir radiyah. Nah, kita menginginkan adapun orang-orang yang berat kan ya, thaqulat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dia akan mendapatkan fahuwa fi 'aishatir radiyah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yang kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, ini kita khawatir kan ya, kalau kita membawa amalan-amalan ya di kehidupan akhirat nanti, tapi amalan-amalan itu tidak mengsakulat, tidak berat. Nanti kalau sholat kita ditimbang, sedekah kita ditimbang, tilawah Quran kita ditimbang, tapi amalan-amalan kita itu ringan seperti kapas ya. Nah, ternyata apa yang memudahkan timbangan-timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah bahwa kita harus mengerjakannya dengan ihsan. Nah, dengan ihsan, dengan kualitas yang terbaik, bukan hanya kuantitas ya. Nah, makan juga kan kita bukan hanya kuantitas ya. Makannya apa? Nasi yang pakai Indomie, pakai bala-bala, pakai kerupuk, kita bisa banyak. Nah, ini hanya banyak saja ya, tapi dia tidak menjadi suatu kualitas ya, karena di situ nanti kurang proteinnya, kurang vitaminnya ya. Nah, maka amalan-amalan yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala juga adalah amalan-amalan yang ihsan, yaitu disertai dengan kualitas, baik itu amalan zahirnya maupun amalan-amalan hatinya ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya pertemuan kita adalah pertemuan yang menghidupkan ya, amalan-amalan kita ini menjadi berkualitas ya, yang memiliki cita rasa gitu ya. Kita menjalankannya itu dengan juga hati kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini, pada bahasan kali ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan tawakal gitu ya. Nah, tawakal Allah ya.
bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita mulai dari pengertian dulu ya. Nah, secara bahasa tawakal itu tawakal ya tawakal ya tawakulan ya. Nah, tawakul jadi tawakalan itu kata kerja ya. Wukul dari wukul. Artinya apa? Artinya menyerahkan. Dan wakil ya. Nah, itu kan bahasa Indonesia itu wakil itu dari bahasa Arab ya. Kalau sudah ini tolong saya wakili gitu kan ya. Nah, diwakili itu berarti diwakilkan gitu ya. Nah, itu yaitu menyerahkan. Disertai dengan itu, makanya wukul ini berkaitan dengan juga amalan-amalan hatinya ya, yaitu percaya, diserahkan dan dipercayakan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata gini, ada kata wakaltu amri ila fulan, wakaltu amri ila fulan ya. Nih perkara ini aku serahkan ya, aku urusan ini aku serahkan kepada fulan. Nah, jadi diserahkan urusannya. Nah, jadi secara bahasa itu wa i'timad 'alal ghairi fi tahqiq amrina. Jadi waktu kita bergantung kepada orang lain ya, jadi kita gantungkan itu kepada orang lain untuk apa? Tahqiq, untuk merealisasikan suatu hal. Nah ya, misalnya kita di rumah mesin cuci kita rusak. Nah, mesin cuci kita rusak, kan ingin diperbaiki, ingin betul lagi. Nah, kita nggak bisa kan, ya, membetulkannya. Kita nggak bisa membetulkannya. Makanya wakala itu juga berkaitan dengan ketidakmampuan. Disebutkan di sini wakal kila anhu idhar izin, ya. Jadi kita tidak mampu melakukan itu. Nah, setelah itu kita langsung manggil tukang, tanya ahlinya. Dan kita manggil itu pasti yang kita percaya, bukan ke tetangga gitu ya, bukan kepada siapa-siapa, maksudnya yang dia ahli dan kita percaya kepadanya, dia jujur gitu ya. Nah, kita telepon, kita panggil. Nah, itulah yang disebut dengan tawakal. Kita sudah menyerahkan urusan itu pada tukang gitu ya. Tukang itu mau ngapa-ngapain juga kita serah aja ya. Wah, ini apa harus diganti Pak? Oh, ini alat tabungnya Pak, ada yang tadi misalnya rusak. Nah, kita berserah saat itu. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak mampu, kita tidak tahu, dan dia lebih tahu berkaitan dengan hal itu. Nah, itu secara bahasa gitu ya. Nah, secara istilah apa itu tawakal ya. Nah, tawakal itu para ulama mengatakan dengan istilah sidqul i'timad 'ala Allah. As-sidqu itu adalah benar-benar ya. Sidqul i'timad berarti kebergantungan yang penuh gitu ya. Penyerahan yang secara totalitas gitu ya. Dia sudah totalitas, sudah betul-betul penyerahan yang penuh. Sidqul i'timad kepada siapa? Allah, hanya kepada Allah gitu. Jadi dia sudah bahkan tidak juga sidqul pada dirinya sendiri. Kalau tawakal itu sudah betul-betul dia serahkan sepenuhnya. I'timad ya, sidqul i'timad ala Allah, kepada Allah saja. Wa tafwidil amr ilaihi, dan menyerahkan perkaranya itu kepada Allah ya. Nah, jadi dia sudah betul-betul tafwid ya, sudah bagaimana ini semua diyakinkan dan dia percaya kepada Allah atas perkara yang dia sedang hadapi gitu ya. Nah, jadi tawakal itu isimul i'timad Allah azza wa jalla wa thiqah ya, wa thiqah bihi. Jadi hal ini disertai dengan thiqah, keyakinan penuh, percaya yang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imanillah, dan kita tenang. Nah, tawakal itu melahirkan ketenangan. Nah, makanya nanti kita masuk kepada sebetulnya ke hakikatnya ya. Apa sih itu tawakal? Itu melahirkan iman, ketenangan. Bapak-bapak dan ibu juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholat ya,
Sudah masuk dalam urusan-urusan itu dalam sholat kita, masalah-masalah kita gitu ya, apa yang sedang kita kerjakan itu sudah masuk nggak? Masuk banyak. Mungkin waktu takbir itu tidak masuk ya, takbir Allahu Akbar gitu ya, kita baca kita masih belum masuk, Al-Fatihah belum masuk gitu ya. Tapi makin kesini pelan-pelan masuk ya, urusan pelan-pelan datang gitu ya, datang sampai kadang-kadang ya Allah ini bukan keberapa gitu. Kenapa sebetulnya waktu sholat ya urusan-urusan itu masuk ke dalam sholat kita gitu. Nah, itu sebetulnya adalah tanda lemahnya tawakal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita sholat, nah kata Ibnu Athaillah As-Sakandari yang beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengurus urusan baik itu dunia ataupun din. Memang urusannya betul gitu ya, urusannya bagus gitu, berkaitan dengan umat ya, tentang misalnya supaya masjid itu maju gimana ya gitu ya, itu bagaimana supaya nanti yang hadir banyak gitu. Tapi itu masuk dalam sholat gitu ya, perkaranya betul gitu kan ya, perkaranya itu berkaitan dengan dakwah, perkaranya berkaitan dengan kebaikan, gimana ya supaya nanti subuh itu lebih banyak ya, itu tapi dalam sholat gitu. Nah, pada saat itu padahal seseorang itu diminta untuk arif nafsaka, udah istirahat saja, istirahatkan dirimu dari mengurus apapun. Nah, minat takbir, dari mengurus apapun saat itu, karena waktu sholat itu aja gitu, cukup aja kita dengan Allah dan bacaan-bacaan makna pemahaman sholat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak kalah seseorang yang tidak tawakal pada Allah masih cancaya bahasa Sundanya, masih ragu urusan-urusan itu, jadi hatinya tidak mau berhenti bekerja. Kayak begini, ini diumpamakan oleh seorang ulama ya, Turki namanya Syekh Nursi ya, rahimahullah ya. Nah, Syekh Nursi itu menggambarkan gini, ada seorang yang membawa barang berharga, orang udah di gembol gitu ya. Nah, gembol itu bahasa Indonesia apa ya? Nah gitulah ya. Jadi dia bawa gitu kan, barang itu sangat berharga. Dia naik bahtera yang besar, berlayar akan menyeberang gitu ya. Dia naik bahtera itu, si barang yang berharga itu digembol aja terus gitu. Sampai di atas, dia tetap simpan di pundak sampai dia peluk sampai dia tetap pegang tuh. Sampai akhirnya saat itu datanglah seorang penjaga kapal, datang dan marah kepadanya dan mau menendangnya. Kamu nggak percaya bahwa bahtera ini kokoh, terbuat dibuat oleh orang profesional dengan bahan-bahan yang, dan kamu tidak percaya pada pesawat pada bahtera ini? Sudah simpan beban-beban yang kamu simpan di bawah, dan tenanglah kau, tenanglah. Nah, kadang-kadang ya kita pun demikian, kita selalu ngegembol gitu ya, masalah-masalah yang kita miliki gitu ya, urusan-urusan yang kita miliki, seolah-olah kalau kita tidak berpikir masjid itu tidak akan banyak didatangi orang. Seolah-olah kalau kita tidak dipikir soal permasalahan anak-anak kita, bayaran sekolah anak kita ya, ataupun hal urusan-urusan kita itu tidak selesai. Seolah kalau kita tidak berpikir mobil kita yang rusak ya, ada apanya yang itu tidak betul gitu ya. Seolah-olah kita harus terus gitu ya memikirkan hal itu. Nah, padahal dalam sholat udah justru saat itu kita meletakkan beban-beban ataupun hal-hal apapun yang menjadi urusan-urusan kita. Nah, kata beliau, "Fama qama bihi ghairuka anka," ya. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selainmu. Jadi sebetulnya seorang yang tawakal waktu ia sholat, berarti urusan yang lain udah simpan itu, biarkan beban itu dibawa oleh bahtera. Sama orang yang sholat pun, tak kala ia sholat menghadap Allah, maka permasalahan lain dia simpan kepada pemiliknya yang pasti ia bekerja untuk menyelesaikannya.
Nah, seseorang yang tidak tawakalnya masih percaya ke Allah gitu, maka dia merasa dia harus berpikir dan berusaha terus gitu. Padahal saat itu ya, pamaqama bihi wa yukaka la takum bihi li nafsika, ya sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu. Jadi tidak usah sibuk engkau memikirkannya gitu. Nah, jadi tawakal itu melahirkan iman, jadi apa? Ketenangan. Ya, itmi'an ya. Itmi'an itu ketenangan gitu ya. Dan di situ wa talabal kifayah min dan kita hanya mencukupkan, sudah hanya kepada Allah saja gitu ya. Nah, inilah hakikat dari tawakal. Nah, maka dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23 ya, tawakal ini syarat ya seorang yang beriman pada Allah. Karena disebutkan wa 'alallahi fatawakkalu, dan hendaklah hanya kepada Allah kalian semuanya bertawakal. Nah, dalam bahasa Arab, Pak Bu ya, adik-adik semuanya, kalau disebutkan objeknya di awal, 'alallahi tawakkalu. Jadi maksudnya kan di sini bertawakallah kalian semua kepada Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia sama aja ya. Kepada Allah lah kalian bertawakal. Dibolak-balik sama aja. Kalau dalam bahasa Arab, kalau objeknya dulu disebutkan, maka itu maknanya hanya gitu. Jangan kepada yang lain. Wa 'alallahi fatawakkalu. Nah, disebutkan dulu Allahinya. Nah, hanya kepada Allah lah hendaknya kalian semuanya bertawakal, menyerahkan segala urusan perkara yang kita sebetulnya tidak memiliki kemampuan ya untuk menyelesaikannya, selain sebetulnya hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar adalah orang yang beriman. Nah, jadi tawakal ini adalah lahir dari keimanan seorang gitu ya. Nah, maka tawakal, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Nah, ini menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Nah, jadi ini puncak iman gitu ya. Karena ia betul-betul husnuzon, yakin pada Allah sepenuhnya gitu. Yakin pada keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pemimpin kalau yang dipimpinnya tidak percaya ya, kepada yang diputuskan oleh itu kan senang nggak? Kita kalau memimpin mintakan pada anak-anak kita ini cepat ini pergi ke sana, terus anak kita tuh bener nggak ini si mama, bener nggak bapak? Di situ kan berarti seorang pemimpin, ini anak nggak percaya gitu ya kepada keputusan saya gitu ya, kepada kepintaran saya, kepada pengalaman saya gitu ya. Mama saya proses 9 tahun gitu, tahu tentang urusan ini, tapi anaknya nggak percaya gitu. Nah, maka seorang hamba yang kecil yang diciptakan oleh Allah, ia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sang yang maha sempurna yang dalam ciptaannya, dalam kemaharahman rahimannya, yang dalam keagungannya. Nah, maka tawakal ini adalah suatu puncak ya. Nah, dan tawakal itu dilahirkan dari bahwa ia yakin hanya Allah yang mendatangkan kemanfaatan. Nah, dalam hadis disebutkan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda ya. Wa'lam. Nah, ini di sini ditegaskan oleh Rasulullah SAW ya. Ketahuilah, anal ummata
bahwa sesungguhnya umat ini law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, kalau semua penduduk bumi kan, bapak-bapak ibu ya, semuanya penduduk bumi ini berkumpul semuanya mengerahkan kemampuan yang ia miliki ya, berkumpul semuanya, ini sampai disebutkan dalam hadis ini untuk menegaskan ya, kepada hati kita agar betul-betul meyakini ya, bahwa segala sesuatunya itu adalah atas izin Allah. Jadi kalau semuanya berkumpul penduduk bumi ini istamaat ala yang anjay fauka, terus untuk apa? Memberikan kemanfaatan kepadamu. Ya, mereka berkumpul untuk misalnya menolong kita, ya, membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu yang disyai'in, dan yang fauka itu tidak akan mampu untuk menolong kita. Walaupun semuanya berkumpul mengerahkan tenaganya, waktunya dan semuanya untuk menolong kita, itu tidak akan dapat mendatangkan manfaat kepada kita illa bisyai'in qad kataballahu, ya, qad kataballahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya, ya, dalam takdirnya yang telah kataballahu laka gitu. Nah, dan sebaliknya, kalau penduduk bumi semuanya berkumpul mengerahkan tenaganya untuk mendatangkan kemudaratan kepada kita, gitu ya. Nah, itu tidak akan terjadi kepada kita kecuali apa yang telah Allah ya qad kataballahu alaika. Nah, jadi tawakal itu adalah bagaimana kita betul-betul yang menyerahkan diri kita dan urusan kita, dan itu disertai dengan pengakuan kita bahwa kita tidak memiliki sedikit pun yang akan bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahi al-azim. Kalau kita berpergian kan begitu ya. Nah, jadi tawakal itu disertai dengan la haula wala quwwata, karena kita sadari ya, kita ini lemah ya, kita tidak punya kontribusi sedikit pun ya terhadap hasil gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan tawakal, yang mudah-mudahan terbayang ya oleh kita. Jadi dalam hal apapun ya, apa yang perlu kita lakukan gitu ya, kita sudah betul menyerahkan hasilnya itu kepada Allah ya. Nah, tentu saja nanti akan kita lihat ya, tawakal itu bukan berarti tanpa ikhtiar ya, karena ada sahabat tuh ya, ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kudanya tidak perlu aku tambahkan ya, aku tawakal saja pada Allah gitu ya. Nah, jadi maksudnya kalau ada yang nyuri, ada yang apa, pokoknya sudah saya serahkan nih, udah diberikan tawakal pada Allah gitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah bersabda, jangan gitu ya, ittaqi ya apa, ikatlah ya, ikatlah kuda itu, fatawakal Allah, kemudian engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dulu di zaman Rasulullah SAW juga pernah ada seorang wanita. Nah, jadi jangan kita mengira bahwa tatkala kita sudah meniatkan suatu kebaikan, kebenaran ya, bahwa sebab-sebab itu tidak terjadi pada kita. Tetap aja kalau niatnya baik ya, kalau misalnya sebab-sebab itu kita tidak ukur, bisa gagal, bisa salah. Jadi ada seorang wanita yang ia berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan meninggalkan saat itu kambing dan 12 kambingnya dan walnya gitu ya. Nah, benang alat-alat bintangnya gitu, dia tinggalkan gitu ya. Nah, dia tinggalkan. Nah, pulang dari perang, nah dia ternyata hilang gitu ya. Ya, kambingnya satu, bintangnya hilang gitu. Nah, itu ternyata bisa saja ya. Maksudnya apa? Bukan berarti suatu niat kebaikan itu menghindarkan kita dari melakukan sebab-sebab. Jadi sebab itu tetap harus kita penuhi gitu. Jadi tawakal itu setelah terpenuhinya sebab, ya, sebabnya kita lakukan, manajemen kayaknya ya, berkaitan dengan perhitungan sunatullah itu dilakukan, syariahnya kita lakukan, ya. Ya, urusan-urusan syariahnya diperhitungkan, kalau usaha kalau apa yang zakatnya dipenuhi gitu ya, juga hal-hal yang di situ khawatir mengandung riba dan lain-lainnya dihindari. Nah, setelah itu baru berdoa ya,
dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja keutamaan tawakal? Nah, jadi kita dua saja yang ingin saya sampaikan kepada ibu juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi keutamaan seorang itu bertawakal kepada Allah. Kalau seorang bertawakal kepada Allah disebutkan dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa hasbuh, Allah pasti akan mencukupinya, akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, ini ya yang kita harapkan itu kan adalah cukup gitu ya. Hasbuh, Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Nah, itu bisa diraih dengan apa? Dengan kita menghidupkan tawakal. Nah, ini kalau kita lihat penjelasannya juga ada pada hadis Rasulullah SAW, gitu ya. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, jadi bukan dengan juga ragu, benar gak ya ini Allah ya benar gak Allah tuh akan memberi saya yang memenuhi janjinya, benar gak, sampai bertanya-tanya ya. Itu seperti doa yang manusia itu banyak tergesa-gesa dalam doanya. Salah satunya itu tadi nanya aja sama Allah tuh, benar gak ya Allah, dikabul gak ini, dikabul gak, terus gitu ya. Nah, hakko tawakul itu tidak disertai dengan keraguan tadi. Betul-betul sudah ya yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, la rujitum kama turzaqut thayyib gitu ya. Nah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung gitu ya. Nah, tabdu khimasan wa taruhu biqanan. Nah, burung-burung itu ia datang pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjamin ya, kan setiap diri kita itu sudah ditetapkan rezeki-rezekinya. Bahkan setiap binatang melata ya, bahkan apa saja yang ada di dalam tanah ini, cacing-cacing yang ada di dalam tanah ya, binatang-binatang yang kecil apapun, Allah sudah tetapkan rezekinya. Cicak-cicak yang merayap gitu ya, cicak tidak bisa terbang kan ya, tapi rezekinya yang bisa terbang gitu ya. Nah, tapi tetap saja ya Allah telah tetapkan rezekinya seperti burung-burung tadi ya. Nah, dan ingat kan dalam hadis ya, sungguh rezeki itu kita yang mengejar rezeki atau rezeki yang mengejar kita sebetulnya? Ayo, kita yang mengejar rezeki atau rezeki yang mengejar kita? Kalau kita dalam hadis ya, rezeki itu tadi ya, jadi rezeki itu mengejar kita, mengejar seorang hamba sebagaimana kematian mengejarnya. Sama, jadi rezeki yang sudah Allah tetapkan mungkin gak jadi gitu, atau salah gitu kan, tok ke tetangga gitu ya, rezekinya gitu ya, mungkin gak Allah menetapkan di situ salah. Tidak, sudah Allah tetapkan semuanya. Dan seorang yang tawakal itu oleh Allah akan diberikan kecukupan tadi gitu ya. Nah, yang kedua, seorang yang bertawakal pada Allah disebutkan dalam surat dalam ayat lainnya, atau kita lihat dalam hadis saja, kita sedikit saja ya dari keutamaan ini disebutkan hadisnya, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisabin. Nanti ada 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Mau nggak kita masuk surga tanpa hisab? Ya, masuk surganya sudah alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah masuk surga dan tanpa dihisab. Dan salah satunya nanti ada sabuna alfan. Mudah-mudahan kita termasuk ya ke dalam golongan ini ya. Nah, siapa saja nih? Humul ladina la yastarquna. Mereka adalah orang-orang
yang tidak minta diruqyah. Nah, tidak minta diruqyah. Nah, makanya ini mungkin ada yang pernah diruqyah, ada yang belum pernah diruqyah ya. Nah, jadi sebetulnya tadi ini kita kehilangan kesempatan ini kalau dari hadis ini ya. Nah, ini yang minta diruqyah. Terus yang kedua, wala yatatayyaruna, yang tidak beranggapan sial ya. Ini tatoyur itu sikap apa? Wah, ada hari sial, ada angka sial gitu ya. Makanya hotel kamarnya kan nggak ada nomor 13 ya, 14, jadi B gitu, A, B gitu misalnya. Nah, hati-hati ya, jangan wah ini hari sial nih, wah ada burung apa, wah ini berarti tanda sial. Oh tadi di apa gitu ya, di atau kejatuhan kotoran, wah ini tanda-tanda nih gitu misalnya ya. Nah ini tidak melakukan ini ya, wala yatatayyaruna. Dan satu lagi ya, orang yang mendapatkan dari 70.000 orang yang mendapatkan surga tanpa hisab itu adalah wa 'ala rabbihim yatawakkaluna. Nah, orang-orang yang dia hanya kepada Allah ya, dia bertawakal dalam hidupnya. Ridho sudah, insya Allah kita akan bahas nanti berkaitan dengan ridho ya. Ini tawakal gitu ya. Jadi dia sudah betul-betul menyerahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ya, bagaimana sih kita menghidupkan ya tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita sudah betul-betul melakukan apapun ya itu sebagai sebuah bentuk ibadah kita kepada Allah ya, dan lalu kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kan dalam surat Hud ya ayat 123, surat ayat 123 Allah berfirman, fa'budhu, jadi beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kamu kepadanya. Nah, jadi tawakal itu dipenuhi ya tatkala kita sudah mengoptimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus yang pertama itu hidupkan husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apapun yang Allah hantarkan adalah yang sempurna dan yang terbaik. Baik itu berupa suatu perkara kemudahan ataupun kesempitan. Ya, kalau kita dihadirkan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap husnuzon. Saya sering ceritakan gini ya, hadirin rahimahullah, ya seperti waktu apa jahit baju ya, bapak-bapak ibu ya, kan ngejahit baju kita beli kain mahal kan ya, kainnya mahal ya, beli dari jauh ya, oleh-oleh dari mana beli. Nah, terus datang ada tukang jahit, datang ke tukang jahit, sama tukang jahit dia apa ternyata? Kan semua tukang jahit ternyata dicoret-coret, dibunting, ya, ditusuk gitu ya, ditusuk-tusuk. Kita protes gak apa-apa. Itu mahal, jangan dibunuh. Mau gimana sih? Wah gitu ya. Jangan dicoret-coret itu kayaknya. Wah, kita berikan kan ya. Kita tenang aja kan. Hati kita sibuk banget, sibuk ini gimana? Yang betul ini ahli gak ya? Kan enggak gitu ya, tenang aja, kita melakukan aktivitas lain dengan santai kan. Tidak lagi kepikiran tuh ya kain kita itu, sampai nanti baru datang lagi kita diberikan tadi pakaian yang baik gitu ya. Nah, ke tukang jahit aja kita bisa tawakal gitu ya. Itu kan tawakal. Nah, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, seorang yang tawakal itu muncul pertama hadirkan husnuzon. Ya, jadi kalau kita lihat ya dalam ini di dalam surat Al-Fajr kan ya, manusia itu kan suka menilai baik buruk dari Allah itu adalah berkaitan dengan materi, dengan fisik ya, karena manusia itu sifatnya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apabila Tuhan memujinya, padahal itu juga ujian, lalu memuliakannya,
memberikan kesenangan, kemudahan gitu ya. Wah, rezekinya ngalir ya, kali gajinya ngalir, terus urusan-urusannya mudah. Nah, dia merasa Allah telah memuliakanku gitu ya. Nah, jadi dia menilai, mengukur ya segala sesuatu berupa rahmat Allah itu dari fisiknya, ya, dari urusan perkara-perkara dunianya. Itulah manusia. Nah, jadi dia merasa disayangi oleh Allah. Kalau apa? Kalau banyak uang, ya, dompetnya tebal, ya, depositonya banyak gitu ya, rumah dan lain itu, wah, itu lancar-lancar semua. Oh, Allah menyayangiku gitu. Nah, tapi ya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau Allah mengujinya, membatasi rezekinya, mulai tadi ada kesulitan, ada kesempitan, ya, Allah sempitkan, ya. Nah, apa yang dia katakan? Fa yaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakanku, gitu ya. Nah, jadi manusia sudah mengukur rahmat Allah itu dari kemudahan dan dari kesulitannya, dari urusan-urusan itunya. Nah, seseorang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia punya sifat husnudzon, ya. Jadi kalau dalam hadis ya disebutnya husni billahi dzon, ya. Dia betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan indah, dengan sempurna, ya. Kan Allah menciptakan bumi, langit, ya, juga tumbuhan, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya sempurna tidak? Ya, pepohonan gitu ya, binatang-binatang, gajah, jerapah, semut, semua Allah telah ciptakan itu dengan kesempurnaannya. Allah menciptakan kita sempurna tidak? Ya, sangat sempurna gitu ya. Sistem, ada digestive sistemnya, sistem pencernaannya, ya, ada sistem respiration, sistem pernapasan, ada sistem juga hal yang lainnya, ya, syaraf kita, tulang belulang kita, ototnya, semua, ya, enzim-enzimnya dan lain-lain yang Allah ciptakan sempurna. Maka sesungguhnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu sempurna, maka Allah jualan. Nah, jadi dalam kitab Al-Hikam dikatakan Allah telah membiasakan dirinya dengan kesempurnaan dan kelemah lembutannya. Apapun yang Allah ciptakan itu adalah untuk menghantarkan rahmat rahimnya. Maka Allah jualah yang telah menghantarkan berbagai masalah, kesulitan, ya, ataupun kemudahan kepada kita. Nah, itu semua seseorang yang tawakal pada Allah itu harus dia meyakini, ya, secara penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha sempurna, Maha pengasih, Maha penyayang. Mungkin enggak Allah menzalimi kita, Bapak Ibu? Mungkin enggak Allah menzalimi? Hati-hati, mustahil Allah zalim. Jangan sampai ada dalam hati kita kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, nah, ya Allah gitu. Allah nggak adil, nah, orang lain mudah aja sesuatu itu saya mencuri susah aja gitu ya. Nah, hati-hati ya, Allah Maha Adil dan mustahil Allah menzalimi hamba-hambanya. Nah, maka sebaliknya Allah Maha Rahman Rahim. Nah, kita yakin bahwa apapun yang Allah putuskan, Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya, itu adalah yang terbaik. Nah, itu jadi pertama kita harus selalu husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cepat gitu ya. Jadi ada peristiwa, kena apa aja, langsung kita ingat bahwa Allah pasti melakukan sesuatu yang terbaik, yang tersempurna, yang telah dipilih dari berbagai episode pilihan gitu ya. Kan episode itu bisa bermacam-macam kan ceritanya gitu ya. Scene-nya, ya, adegannya ini yang Allah pilih di alam azali yang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Allah sudah desain, dan pasti desain Allah itu adalah desain yang dipilih dengan perencanaan yang matang, dengan ilmu Allah dan kemahan rahmat rahiman Allah, gitu ya. Nah, itulah yang jadi tawakal itu yang pertama lahir dari iman, hadirkan husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu kapan, Bu? Waktu akan bekerja, ketika bekerja, atau telah bekerja, ya. Tawakal itu terus
tawakal ya. Dari pertama kita melakukan apa yang kita lakukan juga di awal kita sudah bertawakal pada Allah. Di tengah, di akhir semuanya ya terus kita lakukan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya, bagaimana menghidupkan tawakal, yaitu dengan kita melakukan ahsan muamalah. Kan Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, dengan apa? Dengan betul-betul dipenuhi syarat-syarat dari ihsan, kebaikan dari pekerjaan kita. Kan amalan yang dicintai di sisi Allah salah satunya itu yang itqan, ya, yang betul-betul penuh perhitungan, segalanya diperhitungkan dengan baik, ya, sesuai dengan sunatullah tadi. Nah, itu diperhitungkan dan juga apa? Memperhatikan syariat, gitu ya. Nah, ini sebagai terakhir saja ya. Ini dalam hadis riwayat Abu Nu'aim ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i, Inna nafsan la tamutu hatta tastakmil rizquha fattaqullah wajmilu bintolan wala yahmilannaka istinbaratu rizqi an tatlubuhu bima'asillah fa inna allaha la yudrak ma illahu illa binta'ah. Nah, jadi tawakal itu harus disertai dengan, dalam hadis ini dikatakan, malaikat Jibril membisikkan di dalam hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Nah, tawakal ini harus disertai dengan mencarinya dengan cara yang baik, halal, proporsional dan tidak tersibukkan dengannya. Nah, itu ya. Jadi baik, halal, ya, proporsional dan tidak tersibukkan dengannya. Nah, dan hendaklah tertundanya lambatnya datang rezeki tidak mendorong kalian untuk mencari dengan kemaksiatan kepada Allah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dalam mendapatkan sesuatu itu karena dia tidak tawakal pada Allah, gitu ya. Sehingga dia mengambil jalan pintas yang dalam melakukan sesuatu itu, padahal Allah telah menetapkan untuknya ya tadi rezekinya ya. Karena sesungguhnya kerinduan di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang mudah-mudahan ya waktu ke waktu ya kita terus penuhi ya hidup kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali Allah memerintahkan perkara-perkara termasuk dalam dakwah, menyampaikan kebenaran, mensiarkan Islam. Ya, Allah selalu sertai. Tak kala kita melakukan itu semua disertai wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah, karena kita sebagai hambanya ya, kita hanya sebagai hamba yang menjalankan apa yang telah Allah tetapkan ya, dalam qada dan qadarnya. Nah, maka kita yakin ya bahwa apa yang Allah tetapkan adalah sesuatu yang terbaik dan sempurna ya. Yang mudah-mudahan ya kita pun dalam melakukan amalan apapun dalam hidup ini, kita menghadapi ini semua dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal baik dalam senang maupun dalam duka ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita tutup sesi ini dengan bagaimana menghidupkan tawakal itu dengan adalah doa ya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa bagaimana supaya hati kita dengan mudah berserah kepada Allah. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Nah, doanya Allahumma laka aslamtu. Kita bareng-bareng, Allahumma laka aslamtu, Allahumma laka aslamtu ya. Jadi ya Allah, aku berserah diri hanya kepadamu ya Allah ya. Allahumma laka aslamtu. Sekali lagi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa bika amantu gitu ya. Wa alaika tawakkaltu wa alaika tawakkaltu. Sekali lagi dari awal, Allahumma laka aslamtu. Silakan. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika
amantu itu bertaubat kembali gitu ya, dan hanya kepadamu kami bertaubat. Wa bika khosamtu, dan aku mengadukan urusanku kepadamu gitu ya. Wa bika khosamtu ya. Wa bika khosamtu. Dari pertama, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Ya, nanti berikutnya nanti silakan di ini ya, doa ini ya. Jadi Allahumma inni a'udzu biizzatika, silakan. Allahumma inni a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Nah, jadi di sini kita berlindung kepada Allah dengan kemuliaan dan keagungan, ya Allah. Dia Tuhan yang hak disibadahi selain Engkau, ya Allah. Agar apa? Agar kita tidak disesatkan ya pada jalan yang salah. Karena Engkau lah Antal Hayyu yang Maha Hidup, alladzi la yamutu, Engkau tidak mati ya. Wal jin wal ins, ya jin, manusia dan apapun makhluk Allah itu semuanya yang mati. Maka tidak bisa kita bertawakal kepada sesuatu yang mati. Nah, itu saja. Rahimahullah. Aduh, aku ini udah ini kepanjangan ini ya. Mungkin Pak Ahmad, apa ada pertanyaan jawaban padanya? Mohon maaf karena silakan, mungkin Bapak dan Ibu ada hal yang perlu ditanyakan untuk memperjelas dari bahasan kita ataupun tambahan, silakan. Mudah-mudahan dari itu dapat lebih memahamkan kita ya dari kajian kita pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Ya, silakan.